Pak Nusyirwan berkata ini sebenarnya tidak perlu, tidak ada aturan yang membuat pemerintah harus membuka. Kemudian bisa ditanggapi juga kalau Bang Panggi berkata, wah ini sepertinya curhat Pak SBY, playing victim untuk bisa mendapatkan empati dari masyarakat, dan ini adalah merupakan ancang-ancang menuju Pilpres tahun berikutnya. Silakan Bang Renanda. Ya jadi beginilah, kalau pemerintah kamu dituduh tidak mau mengungkap, itu punya hak dan segala macam, ya tidak usah lempar informasi yang di masyarakat disebutnya hoax itu, ya kan, menuduh bahwa ada dalang aksi. Kalau nggak bisa dibuktikan, kenapa tidak usah diungkap-ungkap seperti itu? Bukan 1-2 pejabat yang bicara seperti itu. Kemudian saya ingin menanggapi masalah Pak SBY dianggap baper. Tolong lihat masalah seperti ini. Banyak aparat pemerintah yang baru sedikit saja diserang misalnya di sosmed, itu bereaksinya bahkan lebih luar biasa. Ya, siapa yang lebih baper di sini? Kalau Pak SBY justru itu dalam keadaan santai, sore-sore ngobrol, ditanya Pak apakah tuduhan-tuduhan itu menyangkut ke Bapak, haknya Pak SBY dong untuk menjelaskan, ya kan, bahwa saya tidak merasa dan saya tidak yakin, kata Pak SBY, bahwa yang dimaksud itu saya, tidak mungkin, dan kemudian jelaskan bapernya di mana gitu, ya kan. Dan justru ini yang kita ingin adalah jangan sampai ya pihak-pihak aparat pemerintah itu sebenarnya lebih baper dari Pak SBY, ya kan, tapi menuduh Pak SBY yang baper. Saya rasa jelas tadi, banyak sekali aparat pemerintah yang lebih bereaksi berlebihan gitu, terhadap isu-isu yang dilemparkan kepada dia, ya kan. Kemudian bahkan sampai bertindak sampai UIT keluar lah, kemudian ada hal-hal yang sifatnya lebih serius dari sekedar menanggapi seperti Pak SBY. Itu kan dia santai sekali, dia jelaskan kenapa tidak mungkin dan seterusnya. Dan kemudian soal, saya mau menanggapi tadi Bang Fahmi tadi, ya, masalah bahwa kita harus rasional lah, tidak selalu pemerintah salah. Saya ingin ingatkan bahwa Partai Demokrat itu justru paling rasional. Ingat, Partai Demokrat itu ingin pemerintah ini juga sukses. Tidak selalu undang-undang atau RUU kita menolak loh. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi nasional, kita setuju kok. Karena itu kita selalu mendasarkan semua pikiran-pikiran dan prinsip-prinsip sikap Partai Demokrat itu untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara gitu. Kalau memang baik, itu kita dukung. Tapi kalau memang masih banyak masalah seperti hal ini, RUU HPK ataukah yang kemarin ini RUU Ciptaker, tidak mungkin kita tidak bersuara. Untuk apa posisi kita ada di parlemen kalau kita tidak bisa memperjuangkan di situ? Karena kita melihat masih banyak masalah di sini. Makanya kita minta jangan sampai sumber masalahnya ini kemudian seolah-olah ya, dihilangkan, dilupakan, di-switch ke masalah soal ada dalang lah dalam aksi ini, ada yang bereaksi terlalu cepat lah, misalnya Pak SBY komentar. Sekali lagi saya sampaikan, tolong dicermati. Baik. Bahwa banyak dari pihak pemerintah, aparat pemerintah yang lebih bereaksi lebih seperti itu. Pak SBY hanya menjelaskan dalam posisi dia, tentu dia punya hak. Baik. Ya, untuk menjelaskan bahwa saya tadi sekali lagi saya ingatkan, Pak SBY pun tidak menuduh pemerintah menuduh Pak SBY. Ya, baik, artinya sebentar Bang Panggi. Saya tidak yakin itu hak Pak SBY untuk menjelaskan. Termasuk Bang Renanda tadi apa dikatakan bukan playing victim ya, ancang-ancang menuju Pilpres berikutnya, bukan ya Bang? Sama sekali kita terpikir pun tidak, ya. Justru penolakan kita itu, kita ingin jangan sampai karena masih banyak penolakan dari masyarakat luas ini, akhirnya seperti kemarin itu, masyarakat aja mencari keadilan dan menuntut kebenaran di jalanan. Itu yang kita jaga kemarin. Kenapa kita sampai ingin meminta menunda ini? Karena tuntutannya seperti itu. Baik, Bang Renanda, nanti kita lanjutkan Bang Panggi, nanti kami berikan kesempatan untuk